Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Novita, NIM 2006311000073, kelas L14B Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan memenuhi penugasan dari praktikum administrasi jaringan komputer, yaitu melakukan monitoring jaringan dan membuat user profile. Nah, yang pertama di sini saya akan melakukan monitoring jaringan. Di sini saya telah membuat mesin mikrotik. Kemudian pada settingannya, networknya saya menggunakan adapter 1 yaitu bridge ke adapter, kemudian adapter 2 yaitu host only adapter. Selanjutnya saya akan membuka kontrol panel. Nah, pada kontrol panel ini saya akan mengatur IP pada Windows yang terhubung dengan Ethernet yang ada pada mikrotik VirtualBox, yaitu dengan cara klik kanan VirtualBox Host Only Network, kemudian Property, Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya telah menyeting IP address 192.168.73.2 dan untuk gateway-nya 192.168.73.1. Kemudian OK. Selanjutnya saya akan menjalankan mikrotik yang telah saya install. Login dengan admin, kemudian enter. Nah, selanjutnya saya akan membuka Winbox untuk mengatur IP pada mikrotik. Kemudian pilih salah satu MAC address, kemudian connect. Nah, yang pertama yaitu saya akan mengatur IP address, yaitu dengan cara klik IP kemudian pilih address. Nah, di sini saya akan menambahkan IP 192.168.1/24. Untuk interface-nya di sini saya menggunakan Ether 2, kemudian apply, OK. Selanjutnya saya menggunakan IP DHCP client. Nah, di sini saya menggunakan interface Ethernet 1, kemudian apply, OK. Nah, IP klien di sini tuh mendapatkannya otomatis. Selanjutnya, saya melakukan proses ping dari komputer ke Winbox mikrotik dengan menggunakan command prompt. Itu dengan cara ping 192.168.73.1 menggunakan IP yang telah disetting pada mikrotik. Nah, oke, sudah bisa. Kemudian saya akan mencoba ping Google karena sudah mendapatkan IP secara otomatis pada
DHCP client otomatis sudah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini juga sudah bisa. Oke. Untuk selanjutnya saya akan konfigurasi Grab di sini sebagai tool monitoring jaringan mikrotik. Itu dengan cara tool, kemudian pilih graphing. Nah, di sini kemudian pilih ini plus, kemudian memilih interface mana yang akan kita monitoring. Di sini saya memilih Ethernet 2. Selanjutnya apply OK. Nah, kemudian pada graphing setting diklik. Kemudian di sini saya memilih 5 menit, 5 min. Kemudian apply OK. Selanjutnya di sini saya akan melihat hasilnya menggunakan web browser. Oke, baik. Di sini saya akan memasukkan IP yang sudah saya setting pada mikrotik tadi. 192.168.1/grab. Kemudian klik Ethernet 2. Nah, di sini sudah tampil ya hasil dari konfigurasi yang telah dilakukan dengan menggunakan monitoring graphing. Kemudian untuk melakukan aktivitas lain supaya terlihat hasil monitoringnya, saya akan melakukan ping pada mikrotik. Yaitu dengan klik new terminal. Nah, di sini saya akan mencoba dengan ping google.com. Nah, di sini saya akan menunggu selama beberapa menit agar pada hasil web browser terlihat warna biru dan warna hijau untuk dua interface yang akan dimonitoring. Di sini sudah 5 menit ya teman-teman. Jadi langsung saja saya cek pada web browser. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini ada warna hijau di sini. Jadi untuk monitoring jaringan sudah selesai, berhasil. Kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah user profile. Nah, sebelum itu di sini saya akan mengubah settingan networknya ya. Untuk adapter 1, di sini saya tetap menggunakan bridge ke adapter. Kemudian untuk adapter 2-nya di sini saya mengubahnya menjadi internal network. Kemudian setelah men-setting network, saya akan kembali pada Winbox lagi untuk mengatur konfigurasi mikrotiknya. Nah,
tadi kan sudah mengatur DHCP klien. Selanjutnya di sini saya langsung mengatur konfigurasi dari Ethernet 2, yaitu DHCP server. Nah, di DHCP server pada bagian DHCP setup. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi Ethernet 2, kemudian next. Di next sampai selesai. Nah, kalau terdapat notifikasi seperti ini, setup has completed successful, berarti sudah berhasil tersetting untuk DHCP servernya. Selanjutnya menambahkan DNS server, yaitu dengan cara IP, kemudian masuk ke DNS. Kemudian di sini akan tertambah secara manual pada server. Nah, di sini dynamic server akan terisi secara otomatis. Di sini saya akan menuliskan 8.8.4.4. Kemudian apply OK. Setelah itu saya akan melakukan konfigurasi firewall, yaitu dengan cara IP, kemudian klik firewall, kemudian masuk ke NAT. Nah, pada chain-nya di sini saya menggunakan SRC NAT, dan untuk interface-nya di sini saya menggunakan Ethernet 1. Selanjutnya pada tab action di sini saya menggunakan Masquerade. Selanjutnya apply OK. Kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi hotspot untuk Ethernet 2, yaitu dengan cara klik IP, kemudian pilih hotspot, kemudian pilih hotspot setup. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi Ethernet 2. Kemudian next. Kemudian next lagi. Next. Nah, di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, novita.com. Nah, kalau terdapat notifikasi setup has completed successful, berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya, di sini saya akan mengkonfigurasi user profilnya, yaitu dengan cara IP, masuk ke hotspot, kemudian user profile, nah di sini kemudian klik tambah. Di sini saya akan menamai profil 1. Kemudian untuk address poolnya di sini saya memiliki DHCP pool 1. Kemudian untuk waktunya saya memilih waktu 2 jam atau 120 menit, dan untuk usernya di sini saya menggunakan
client. Selanjutnya apply. Oke. Kemudian saya akan melakukan konfigurasi user. Nah, di sini caranya tetap yaitu IP, hotspot, kemudian masuk ke user. Nah, di sini saya akan mematikan terlebih dahulu yang sudah ada, kemudian saya membuat ulang yang baru, yaitu dengan nama, Novita, password, kemudian ini untuk profilnya kita pilih profil 1, kemudian apply, oke. Selanjutnya saya akan melakukan reboot pada Mikrotik yaitu dengan cara sistem, kemudian pilih reboot, yes. Baik, di sini kita menunggu reboot dari Mikrotik. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita masuk lagi, tekan admin, passwordnya kita kosongin, enter. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan tes klien, yaitu dengan cara menjalankan Windows 7 terlebih dahulu. Nah, ini masih menunggu loading ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke Firefox. Nah, di sini saya akan mengklik yang ada di pojok kanan atas Open Network Login Pack. Di sini untuk menghubungkan antara web pada Windows 7 ke Mikrotik yang sudah saya setting sebelumnya. Ini masih login ya teman-teman. Nah, di sini sudah tampil ya. Jadi loginnya di sini tadi saya membuat nama ikan Novita. Kemudian untuk passwordnya yaitu 23, kemudian masuk oke. Nah, sudah terdapat kata sukses ya tadi.
Nah, selanjutnya di sini saya akan mencobanya untuk melihat YouTube apakah bisa memutar YouTube atau tidak. Ini masih loading ya teman-teman. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memutar salah satu lagu. Oke, di sini masih loading. Oke, di sini karena jaringannya buruk, jadi ini tidak bisa menampilkan lagu, memutar lagu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.